الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بدارين آمين. أما ترى كيف يبليان الجديدان ونحن نلعب بسر وإعلان ولا تركبن إلى الدنيا وجهرفها فإن أوطانها ليست بأوطاني وأعمل لنفسك من قبل الممات فلا تغررك كثرة أصحاب وإخوان. Musannif mengatakan di dalam syair daripada Bahar Basit, ama tara kaifa yabliyana jadidani, apakah engkau tidak melihat bagaimana mengujinya itu pergantian siang dan malam. Wa nahnu nal'abu bisirin wa alaniyatin, dan kita tetap saja bermain-main, baik beserta orang banyak ataupun dalam keadaan sendiri. Semalam itu dipadahkan kita ini kan ada masalah waktu-waktu yang paling baik. Di antaranya ujar Sayyidina Ali, waktu yang paling baik itu ujar Sidin semalam itu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau amal itu yang paling baik adalah amal yang diterima oleh Allah taala. Kalau bulan yang paling baik, di mana bulan itu taubat kita diterima. Itu paling baik ya Sidin. Adapun hari yang paling baik adalah kita ini mati daripada dunia ini, yaitu dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi mu'minun billah. Jadi itu kata Sayyidina Ali. Berbeda dengan perkataan semalam itu apa? Ibnu Abbas. Berbeda Sidin, perkataan Sidin. Ujar Sidin, kalau yang paling baik amal itu adalah amal yang diterima. Itu memang benar. Kalau amalnya banyak amal kada diterima. Yalah. Amal kita banyak kada diterima, bersedekah banyak kada diterima. Di antaranya amal itu kada diterima adalah kita itu beramaliyah ini karena tujuan kita selain daripada Allah Ta'ala. Mudahan kita terhindar seperti itu. Itu amal apa aja? Hendak amal apa aja? Mudah-mudahan kita ini diberikan keridhaan Allah Ta'ala dalam hati itu kada mengingatkan amal, kada ingat dengan amaliyah. Dan salah satu yang bisa merusak, menghilangkan amal kita itu pahalanya adalah menyebutnya. Sering kita menyebutnya. Bila tetamu orang sambat amalku, masjid itu kan kalau kada aku aja. Itu kalau kada aku Sidin itu aja. Kalau kada aku membantu itu merusak amal kita tadi. Bisa menghapus akan pahala amaliyah kita tadi itu bisa hilang dengan sebab seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita tuh kalau menyebut itu tanda syukur saja, tanda kita ridho aja dengan amaliyah itu. Dengan amaliyah itu ridho kita. Artinya kita menyebutkan itu untuk memacu orang itu untuk bisa beramaliyah seperti kita niatnya. Kada apa-apa. Makanya ada amaliyah ini yang perlu kita itu dizahirakan, dinampakkan. Wajib hukumnya menampakkan. Sembahyang ada usah bersembunyian. Orang kenapa kada ke masjid? Takutan ria aku aja. Itu ria sudah. Takutan ria aku ke masjid sembahyang ya. Itu sudah ria sudah menurut Imam Fudail. Sudah ria.
tarkul amal li ajlin nas riyaun wa amal li ajlin nas sirkun. Meninggalkan amaliyah karena manusia itu riya hukumnya. Beramal karena manusia juga syirik hukumnya. Sarbe salah ya. Memang sarbe salah. Jadi yang bujur itu apa? Ya beramal aja. Kada peduli disambat orang kah, kada disambat orang kah. Beramaliyah aja. Dengan amaliyah itu nanti kita akan mendapatkan keikhlasan. Kenapa? Karena setiap kita beramaliyah itu akan diberikan nur di hati kita untuk lebih baik itu beribadah. Asalkan beribadahnya tadi ikhlas kepada Allah Ta'ala dan merasa bahwasanya setiap ibadah yang kita lakukan ini kita itu kada sempurna melakukannya. Itu kuncinya tuh supaya baik kita tuh beribadah itu. Setiap kita berwiritan, wiritan kita nih kada sempurna terus, rasa kada sempurna. Semuanya kayak itu, apa yang berzikir kah, apakah itu semuanya itu merasa kita kada sempurna, maka kita itu akan berusaha untuk menyempurnakannya. Berarti kita itu bujur-bujur berharap waktu beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang tuh sempurna tuh. Sempurna aja terus beribadah ini. Bilanya merasa bahwasanya sempurna terus, yaitu perasa paharatnya terus beribadah. Ke masjid inya aja, membajikiran inya aja perasanya, bermaulidan inya aja. Segala amalia dihilangkan itu. Niatakan itu adalah niatnya adalah mengharapkan bertakarub kepada Allah Ta'ala. Artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amal kita yang baik. Jadi kayak apakah kita beramaliyah nih? Asalkan di hati kita tuh tawadhu aja, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, insya Allah amal kita tuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadda'a rafa Allah, man takabbara wada Allah. Jadi barang siapa tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nah itu merasa tidak memiliki apa-apa, terasa tidak mampu, itu diangkat oleh Allah Ta'ala kita ini. Berarti sembahyang ulun terangkatlah kada. Maksudnya diangkat makam hati kita. Yang asalnya lupa bisa menjadi ingat. Yang asalnya misalnya sembahyang itu kada lezat menjadi lezat. Yang asalnya habis sembahyang itu kada nikmat, kada tenang, itu menjadi tenang. Itu berarti diangkat derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Bukan berarti habis sembahyang dapat duit 1 miliar, kada. Duit 1 miliar tapi disasahi orang terus, kredit seberitaan, kada tenang juga kita. Yalah. Jadi beribadah itu sudah berjanji dah Allah Ta'ala, alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Bila banyak menyebut Allah Ta'ala, berarti kita itu akan tenang hati kita. Ya, ditenang. Kalau kada tenang, bawa duduk dulu setumat. Dipikirkan, bertafakur dulu, ingatakan apa kita ini, kesalahan kita ini, ingatakan, beristighfar banyak-banyak. Berarti ada yang salah ini, ada yang luput, ada yang kada diridai Allah Ta'ala. Berduduk, beristighfar, muhasabah namanya, melihat diri kita ini, memikirkan diri kita ini. Habis sembahyang kayak itu juga bertafakur. Dipikirkan supaya apa? Supaya benar-benar kita merasakan ketenangan tadi setelah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang nyaman tuh memang seperti itu. Kalau beribadah nih benar-benar memang tenang kita, pikiran kita tenang. Itulah. Jadi itu yang utama. Amatara kaifa yabliyanal jadidani. Apakah engkau tidak melihat bagaimana mengujinya itu siang dan malam? Artinya kita hidup di dunia ini kan pasti ada siang, ada malam. Di setiap siang dan malam itu ada ujian kita. Ujiannya apa? Walaupun kita ahli taat, ujiannya apa? Ya tadi, kadang kita ini malas beribadah, timbul ada malas beribadah, kulir beribadah. Itu ujian juga lawan kita. Apalagi yang kulir berdahulu sudah, memang kadang hendak beribadah. Nah inilah tuh malah ujian besar lagi itu. Nah ini kita ini yang sudah bisa istiqamah ibadah ini kadang ada rasa malas beribadah, itu ujian. Ala tara aja di sini. Apakah engkau kada melihat bahwasanya bergantinya siang dan malam itu kita diuji. Wa nahnu nal'abu fisirin wa alaniyatin. Dan kita tetap aja bermain-main
baik itu dalam keadaan sendirian ataupun di tengah-tengah orang banyak, tetap bermain-main. Nah itu bermain-main ini sama dengan beribadah lah. Beribadah tuh kita nggak ada bermain-main lah, beribadah. Ya beribadah itu asal menunaikannya kewajiban sudah Hamzat. Itu bermain-main namanya. Benar-benar kita ini beribadah itu benar-benar menghadap kepada Allah Ta'ala. Jadi sekali kita melaksanakan itu benar-benar, oh ini memang perintah, harus sempurna. Ya kada sempurna ya kita kerjakan juga, baik sempurna kita kerjakan. Berarti itu sama kata-katanya tadi itulah. Bila kita ini mun kada ikhlas bersedekah, kada dapat pahala, tetap juga kita bersedekah, baik ikhlas sama sekali. Ya tetap kita lakukan juga itu. Ada usah bermain-main. Maka ada usah bermain-main. Dalam artian seperti itulah. Jadi kalau lu merancang melihat tuh, ya sembahyang sunat inilah. Oh sembahyang sunat ini kada wajib juga aja. Artinya kada apa-apa juga artinya itu. Jangan kayak itu. Artinya tetap kita namanya menghadap Allah Ta'ala ini tetap kita laksanakan yang itu tetap seperti yang wajib. Dalam artian hati kita, gerak tubuh kita sama, jangan bermain-main. Baik di tengah orang banyak ataupun kada, sama aja. Itulah bedanya kita nih, basic keyakinan itulah. Basic keyakinan ini mau di tengah orang banyak lain misalnya. Kalau di suranganan beda juga. Harusnya sama. Karena apa? Karena Tuhan itu sama aja. Melihat kita di tengah orang banyak ataupun kada, sama aja. Sama dilihati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sama. Jadi iya ngalih bang kita nih lah. Kalau kada ada ilmunya tuh ngalih. Amun beribadah kada dilihati orang, kada nyaman guru aja. Anak minta lihati orang bersedekah misalnya. Anak minta lihati orang. Ini memang bersedekah itu seperti sedekah yang wajib itu bagus dilihati orang. Ajar ulun tadi. Ada ibadah itu nang wajib dilihati orang. Contoh seperti bayar zakat, sembahyang, supaya jadi tidak timbul fitnah. Itu wajib kita melihatkan bahwasanya aku ini sembahyang, aku ini sudah bayar zakat. Nah itu sudah perlu dilihatkan. Yang lainnya itu kada perlu dilihatkan. Yang lainnya selain daripada nang wajib yang bisa menimbulkan akan fitnah tadi. Ada ini pastilah boleh lihatkan orang. Kada puasa, kada sembahyang, dilihatkan ke orang. Itu padahal itu kewajiban dengan kita. Nah, itu. wala tarka apa itu? Ada itu. Wala tarkabanna ila dunya zukhrafiha. Janganlah engkau tertipu kepada dunia dan apa kemegahannya. Jadi jangan tertipu dengan dunia dan kemegahannya. Fa inna autaina laysat bi'atwat bi'autani. Maka bahwasanya itu tanah air kita itu bukanlah dunia. Fa inna autaniha, bahwasanya jika tanah air dunia ini laysat bi'autani, maka jersidin tidak adalah dunia ini tanah air kita. Jadi seperti itu. Bukan berarti kita ini kada boleh lah. Kada boleh maksudnya banyak dunia itu bukan kada boleh. Artinya boleh aja kita itu dunia ini banyak. Tetapi dunia ini apabila diniatakan untuk akhirat maka nilainya kada dunia lagi. Kena ada di sinilah. Maka jersidin kemegahan dunia ini apabila diniatakan untuk akhirat atau tujuannya untuk Allah Ta'ala, maka nilainya kada dunia lagi. Tetapi nilainya sudah akhirat, sudah kada dunia. Jadi banyak aja kita berisi mobil, kada apa-apa, untuk menuntut ilmu, untuk memudahkan kita ini apa, sembahyang berjamaah kalau hujan, untuk pergi kemana-mana, silaturahmi, niat akan itu aja menukar kendaraan. Kada bergaya-gayaan tuh menukar kendaraan untuk gengsi aja. Berat kalau kita gengsi itu. Kemampuan kada mampu menukar mobil nang harat sebulan 5 juta bayar. Penghasilan kada sampai 5 juta. Bah itu berat di gengsi itu. Ada sanggup kita itu. Nah, kada sanggup. Jadi Allah Ta'ala tuh adil, kita jangan memaksakan. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita. Kalau bagus itulah mun kita hendak ada. Nah itu yang paling nyaman sudah itu. Guru itu kada berlebihan jar. Kada ada lebihannya bila hendak hanya ada lah.
sempat berdoa dah hanyar ada misalnya, tapi nyaman daripada kadada sama sekali. Tapi kita rezeki di dunia ini kadada kita itu kada diberi Allah Ta'ala rezeki. Hatta artinya apa tuh namanya? Ulat di dalam batu pun diberi Allah Ta'ala rezeki. Tinggal kita yakin lawan kadanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizqa. Sabaratan itu sudah ada bahagian rezeki kita, banyak dan sedikitnya. Tinggal kita tuh ridho dan tidak ridhonya aja lagi dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Syukuri yang ada, berdoa. Ini menyalabihan alhamdulillah, berarti ketetapan Allah taala di waktu di masa ajalinya memang labihan. Berarti itu. Tapi yang ada itu kita syukuri yang ada dan diridho dengan yang ada. Namun ridha tuh tenang pian. Kada tapi banyak pikiran. Ulun nih kada banyak melihat orang, jadi kada banyak hendak menukar pentol, kada ada pikiran ulun. Jadi mun kada berduit kada apa-apa, kada ada juga yang ditukar. Soalnya kelihatan kada ada. Penglihatan kita kada ada. Artinya mun di luar ini ditutup mata batin kita, nafsu kita tuh ditutup. Jadi kada banyak pengeluaran. Nggih. Ini beratnya itu nang kada perlu kita tukar juga. Iyalah, kada perlu kita tukar juga. Melihat tetangga menukar tas, wah kada kawa kita kada menukar tas juga. Padahal lagan apa dah kita juga. Saruan jarang, kemana-mana jarang. Iyalah, untuk apa kita menukar itu? Kan sebenarnya seperti itu kalau pikiran kita. Yang menjadi masalahnya duitnya nang kada ada. Nah, itu duitnya tak ada juga duitnya. Nah, kada ada isi duit. Nah, jadi kada usah. Jadi nang kada perlu sebenarnya kada perlu kita pikirkan bertakarub aja dengan Allah Ta'ala. Itu yang perlu. Kenapa Jarsidin tadi? Kita ini Jarsidin jangan tertipu dengan kemegahan dunia. Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita. Bahasanya seperti itu. Fa inna autanaha laysat bi autani. Maka bahwasanya tanah air dunia ini, artinya dunia yang luas ini bukanlah tempat tinggal kita. Waqmal li nafsika min qablil mamati fala tagurraka kasratu ashabin wa ikhwanin. Jangan beramallah untuk diri kau. Wa'mal li nafsika, beramallah untuk diri engkau min qablil mamati, sebelum engkau meninggal mati. Fala tagurrur, maka janganlah engkau tertipu, janganlah menipu akan engkau kasratu ashabin wa ikhwanin. Banyak bersaudara dan banyak itu berisi kawan. Jangan tertipu Jasudin. Tetapi mun kawan ini di majelis ilmu itu bagus. Maksudnya berkawan ini di tempat kawan-kawan yang baik. Itu bagus. Makanya syaratnya orang bertaubat itu diantaranya adalah merubah kawannya. Diantaranya kalau hendak bertaubatnya itu berhasil. Ini kawan penjudi, ganti kawan penjudi itu. Dengan apa guru? Kawan pemabuk kapulang. Bisa main mengganti dengan pemabuk. Ini kada orang nih penjudi misalnya sudah berjudi, ulun guru bertobat ampih judi. Ganti kawan yang orang ketujuh ke majelis kah, orang ketujuh maulidan kah. Ganti kawan seperti itu. Itu mau tuh berubah. Tapi mun kawan itu aja susah berubah. Kecuali dasar kancang bener hendak bertobat itu. Ini bekas sasahi polisi kah? Itu lah. Ini polisi. Ujar kawan aku ampiham dah. Bejudi ini artinya. Bekas disasahi polisi 3 kilo buka. Ya polisinya berdiam aja bang. Cuma kita rasa disasahi polisi. Itu jadi kita buka kabur. Ya. Polisinya berdiam aja bang menagur. Nah, tapi itu maksudnya rasa bersalah tuh nah. Rasa bersalah. Jadi rasa jarak bahasa kita tuh. Wah jarak aku nih kada anak lagi. Nah itu seperti itulah. Ya. Jadi salah satu syaratnya itu bertaubat tadi ujar sidin yaitu dengan kita itu diantaranya itu adalah merubah kawan kita ubah. Jangan kita berkawan yang kayak itu lagi. Nah itu itu maksiat jahir itu nyaman aja diubah. Artinya imbah kada kita kawan nih atau pindah kampung, ampih dari situ kampung situ, ampih kita aku bujur bertaubat ampih. Atau beribadah spesial soranganan, beribadah. Nah, dulu ada ulun kisahkan lah orang itu tohok berjudi sudah sampai malam hari raya dicuntan sidin tapih kai sidin dicuntan anak berjudi aja. Malam hari raya berjudi juga. Malam hari raya berjudi juga. Habis tapih kai nang hagan sumbayang Idul Fitri esoknya habis silang. Diabai sidin, dijual sidin, kalah berjudi, ambil tapih pakaian, jual gan berjudi. Esoknya kai sarik benar sidin. Menjadi sidin tapihku gini kam jual gara-gara berjudi ini. Akhirnya disarik sidin, diimamai sidin.
akhirnya orang itu bertobat sidin, bertobat. Ah, ini bagus ngarannya Ibadi Mama ini bertobat. Ini sudah salah menampar lawan nama mamai pulang. Ini salah ini kelakuan. Ini jurang kan kami bejudi tampar ikam nih ya, itu jaga ngarannya kita. Ada sidin ini ampi bertobat. Bertobat Ibadi Mamai kai itu nak kasihan melihat pakaian. Sembahyang Jumat, sembahyang hari raya kada tapi bertobat sidin. Ampi. Belajar sidin menuntut ilmu. Nah, ini mau berubah. Menuntut ilmu kada paham-paham pulang sidin. Menuntut ilmu ni lawas kada paham-paham bertakun dengan guru jar. Ulun ni guru nempian padahkan ni kada paham-paham guru aja. Jar sidin, kada paham lalu ulun nempian padahkan ni nah. Kada paham, umba bekas perampok, bekas pejudi iyalah, kada pemahaman. Kada paham, ujar gurunya, ujar sidin, ikam cukup ingat lawan Allah Ta'ala aja. Cukup jar sidin ingat lawan Allah Ta'ala aja. Bulik sidin ke rumah. Habis bulik tu sidin bujur-bujur masuk ke kamar, mengingat Allah Ta'ala aja sidin. Mengingat Allah Ta'ala aja, khusus sidin mengingat Allah Ta'ala sampai menjadi orang nang benar-benar alim, benar-benar mendapatkan futuhat, mendapatkan ilmu rabbani. Tapi ingatkanlah orang nang belajar kada belajar ilmu fikih, ilmu syariat itulah dia langsung misalnya berkhalwat, itu bukan ilmu fikih yang didapatnya. Nyatakan pian. Kalau misalnya orang ini berkhalwat, wah ini alim ulama ini, kada. Orang tuh alim di ilmu sir namanya, di ilmu rabbani. Itu beda lah pian. Ilmu rabbani itu dia mendapatkan ilmu hikmah, ilmu ketuhanan, ilmu ma'rifah. Beda dengan kita. Kita ini misalnya belajar fikih itu ilmu fikih mengerti kita. Habis itu kita misalnya berkhalwat, bertakarub kepada Allah Ta'ala dengan bimbingan guru. Berkhalwat tadi pokoknya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah itu bujur-bujur alim secara fikih. Zahir ilmu zahir alim, ilmu batin juga alim. Nah itu kalau orang ini misalnya kada alim ilmu fikih, kada mengerti ilmu fikih, lalu dia bertakarub kepada Allah Ta'ala, beribadah siang dan malam untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Ta'ala, itu orang ini akan mendapatkan namanya ilmu rabbani namanya. Alim batin, ilmu batin. Nah, ilmu batin. Ilmu batiniah itu seperti apa? Yaitu orang ini merasakan dekat bang dengan Allah Ta'ala. Itu secara zahirnya. Kalau secara batinnya kita kada bisa mengukirakan. Karena ilmu itu disitipkan oleh Allah Ta'ala, disisipkan di hati kita. Namanya sir namanya. Nah, biar nih misalnya bakhalwat nanti diberikan Allah Ta'ala terbuka sir. Sir mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu namanya terbuka futuhat, terbuka ma'rifat namanya. Itu ma'rifat itu tidak melalui guru. Nama kada melalui guru lagi ilmunya, tetapi langsung diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu batiniah namanya. Maka orang ini disebutkan namanya alim rabbani namanya. Alim yang ilmunya itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namanya sir, laduni, warid namanya. Nah itulah ilmu yang kada melalui guru tadi. Nah sidin tadi kayak itu. Sekian tahun sidin habis jar urur gurunya, cukup ikam ingat dengan Allah Ta'ala, masuk sidin ke kamar. Berkhalwat sidin, kada ingat makan, kada ingat apa lagi. Sampai jar sepupu ulun itu makan aja diunjuni lawan gabidin. Kamar kada dibuka sidin. Wah itulah. Pian jangan menuruti itulah, menghutang banyak. Inilah dealer kendaraan nih, tagih orang duitnya jarang. Hanya 2 hari bakhalwat pas sampai tanggalnya karidit kendaraan jurang 2 juta. Nah, itu sidin ini kada ada beban karena memang asalnya kada begawi, kada berhutang apa-apa, langsung masuk khalwat. Itu bedanya lah. Jadi yang pian hendak bakhalwat, itu yang bagus tuh cari guru dulu. Jangan menang imbah mendengar pengajian asal ingat aja langsung masuk khalwat. Artinya bini jangan lagi gaduhi aku lah pokoknya ini nah. Artinya jangan mau urusi aku lagi. Beres bini habis, anak sekolah. Itu kada kawa pian itu lagi, belum makamnya belum lagi. Kecuali bini pian mengerti. Ini bakhalwat hendak lawas pulang. Salah juga. Bakhalwat tuh coba dulu seharian semalaman dulu. Kunci kamar dulu seharian semalaman. Sarik kada bini. Seharian semalaman dulu, 2 hari kada sarik, engkat 3 kada mamai sih. Itu nafsu namanya bakhalwat. Nafsu namanya bakhalwat. Harus lengkap kita lah. Beribadah itu bagus. Artinya yang khusus tadi. Nah, sidin itu seperti itu sampai sidin mendapatkan futuhat,
sampai benar-benar tanda sidin itu menjadi orang yang arif billah itu nyata dilihat orang. Nah itulah berkhalwat itu seperti itu. Jadi jepian guru nang kada ingat makan tuh kayak apa aja. Memang seperti itu orang berkhalwat itu pian. Cuma pian jangan mencoba-coba lah. Kalau kada ada anunya, pian itu kalau sudah asik ba'amalia seharian gin pian kada ingat makan. Kada berkhalwat tuh. Apalagi orang berkhalwat. Bujur-bujur. Berkhalwat itu nah. Berkhalwat artinya bertakarub dengan Allah Ta'ala itu pian berzikir tuh asalkan asik aja. Zahir pian asik memandang kebesaran Allah Ta'ala. Batin pian itu senantiasa merasa dilihat oleh Allah Ta'ala. Senantiasa menghadirkan Allah Ta'ala. Anta budaka annaka tara fa illam tara fa innahu yarah. Nampak kita melihat keadaan kita itu. Makanya orang berkhalwat itu isinya tafakur. Tafakur, musahadah, berzikir, baca Quran, baca salawat, mengingatkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dengan dirinya itu. Ini kada berkhalwat TV ada di kamar itulah. Mi 2 dus. Persiapan nagen berkhalwat tadi. Anu kompor gas ada di dalam situ. Nam ini itu. Ini habis makan guring, berkhalwat bujur itu. Itu berkhalwat namanya berkhalwat bujur, bersunyi dari orang. Khalwat itu kata-katanya adalah bersunyi daripada orang. Tapi beramaliyah. Kalau berkhalwat ke kabun, misalnya berkabun itu berkhalwat juga. Tapi berusaha namanya itu. Nah, ada perbedaannya. Perbedaannya. Makanya mun hendak berkhalwat itu berguru dulu intinya. Kada bisa kada berguru itulah. Wa qauluhu kaifa yabliyani al-jadidani ayyabniyana laila wan nahar. Wa hajal abyanus sab'ah min baharil wafir tunsabu li ilmal Ghazali. Ini Sidin sebahagian aja yang yang dikutip, bahasanya 7 bait sebenarnya. Itulah daripada Imam Ghazali rahimahullahu taala. Walhasil apapun yang kita kerjakan di dunia ini, pertama supaya diterima oleh Allah Ta'ala tentu modalnya adalah ikhlas. Modalnya ikhlas. Modal kita itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga amal kita itu diterima. Walaupun banyak kita ini berisi dunia, banyak berisi harta dunia, itu apabila diniatakan semuanya kepada Allah Ta'ala, maka nilainya adalah bukan dunia lagi, tetapi sudah nilainya akhirat. Dan seapapun kita memiliki harta dunia, harta apapun yang kita miliki di dunia ini, kada lawas kita, pasti kita meninggalkannya. Karena apa? Karena ini bukan tempat kita. Tempat kita adalah di akhirat nanti. Ini baru perjalanan kita. Jadi itu. Jadi ingatakan kita beramaliyah, yang pertama ikhlas. Yang kedua, sebanyak apapun kita punya harta, apabila diniatakan untuk Allah Ta'ala, itu berarti nilainya bukan dunia tetapi akhirat. Dan sebanyak apapun yang kita punya di dunia ini, jangan kita sayangi benar. Jangan kita sayangi, karena kita pasti meninggalkannya sudah. Banyak dah orang nang sugih, raja, orang alim, semuanya punya harta, punya kedudukan, punya pangkat, jadi raja, jadi presiden. Sabarataan kada denang lawasnya. Sabarataan pasti ditinggalkan. Yang mana yang ditinggalkan itu bisa jadi teman kita di akhirat apabila itu menjadi amal jariah bagi kita. Mudah-mudahan kita segala amal ini diterima Allah Ta'ala. Zahirkah, batinkah, diterima oleh Allah Ta'ala. Ada yang kada diterima. Kita itu wajib raja namanya berharap kepada Allah Ta'ala seluruh amal kita ini diterima oleh Allah Ta'ala. Ada juga takutnya kalau kada diterima, seperti itulah. Nah, sampai di sini ada yang bertanya, silahkan dulu. Waktunya berapa Ustaz lagi? Ya, ada yang bertanya, silahkan. Fadhal. Ada? Ya, saya bertanya. Adakah? Ayo silahkan. Jangan supan. Ada Angel? Ada yang bertanya, silahkan. Ya. Waalaikumsalam. Apa? Oh iya. Jadi kita dibolehkan namanya membatasi diri seperti itu, takutnya membuat fitnah. Jadi
wah ini kalau mau kawan ini Ya, berkawan itu maksudnya kawan itu yang membawa kepada kebaikan. Kalau inya kawan itu kadang membawa kepada kebaikan, kita itu bagusnya berhindar. Tetapi seandainya untuk kalau menjadikan fitnah kita kada berkawan, itu dengan dia. Itu berkawan sekedarnya aja, kita berkawan dengannya, berkawan seperti itu. Makanya di dalam kitab hikam itu disebutkan, kalau kita ini kada ada berisi guru mursyid, guru yang membimbing kita kepada arah kebaikan, maka carilah kawan itu yang bisa membawa kita kepada kebaikan, yang menunjukkan kebaikan, yang menasihati kita. Itu cari kawan yang seperti itu. Nah, itu kawan itu sementara itu menjadi mursyid kita, menjadi orang yang menunjukkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menjadikan fitnah dengan ini atau kada berkawan, ya sekedarnya aja berkawan. Artinya kalau kita sudah terbiasa dengan kebaikan, orang yang biasa melakukan kada baik itu kada maunya mengawani kita. Supannya mengawani kita. Itu nih hendak bermusikan gitu ya, orkesan ya. Jangan boinya aja, kasihan ya, kita kada nyaman dengan inya mahir ke masjid ya. Karena ada orang kayak itu iyalah. Ada juga kawan tuh nikat bawa iha dulu jangan, ada juga itulah, ada juga orang itu. Jadi seperti itulah. Jadi artinya asal jangan wah aku nih dah hendak berkawan dengan ikam nih penjudi aja gawian, jangan kayak itu. Siapa tahu dengan melihat kita tadi itu inya tuh menjadi baik. Melihat kita tadi itu, aku nikam supan pengalaman nikam nih jah, aku tahu seorang nikam nih jah, aku rancak tilir ya. Jadinya supan ini padanya anak menggawi itu, cuma karena kita supan, ada malunya orang itu berarti orang itu masih mempunyai iman berarti. Itu nyaman diarahkan baik itu lah. Ada ini kita datang minuman dulu aja, tilir dulu kita hari ini ya. Itu terlalu akrab berarti kita tuh dengan orang itu. Mudah-mudahanlah kita diberikan kawan yang baik. Tapi di antaranya kawan itu adalah yang bisa menasihati kita. Itu yang paling baik, basic kawan itu. Ada lagi? Ada? Makanya ujar di dalam kitab itu disebutkanlah, kalau kita ini hendak berkawan, itu dilihati kawannya kawan itu dulu. Paham lah ya? Kawan dari kawan itu dilihati dulu. Itu utama. Jadi kalau kawannya itu kada bagusnya itu bisa kada bagus, bukan husnudzan. Ini adalah ikhtiar mencari kawan. Ikhtiar mencari kawan. Lihati kawannya itu bagus kada. Seperti itu. Bilanya kawannya bagus, insya Allahnya bagus tak? Insya Allah bagus. Nah itu dari kawannya itu seperti itu. Memilih kawan itu diantaranya dalam kitab itu seperti itu. Lihati kawannya itu siapa? Kawan pergaulannya itu siapa? Nah itu dilihati. Supaya kita mendapatkan kawan yang baik. Ada lagi? Ada. Sampai itu. Oh ya. Ada lagi? Soalnya habis dulu pembahasan. Karena besok itu ini lain pembahasannya lah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita sebaratan senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kita, taufiknya untuk kita berbuat taat kepada Allah taala. Mudah-mudahan kita sebaratan dikabulkan hajat baik dunia maupun akhirat. Dijadikan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana wa bir lana ma madha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana bir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana wa bir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha husnil khatimah. Ampun, maaf, minta ridha, minta halal. Allah